مولاها أنت وليها ومولاها. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan siam Ramadan. Begitu juga kita diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan dari dua ibadah yang sangat penting ini kita diberikan kemudahan dan setiap amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, seorang manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh bagi kehidupan kita. Maka dari itu marilah kita perbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau duduk-duduk bersama para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki yang sama sekali para sahabat tidak mengenalnya. Dia memiliki rambut yang sangat hitam dengan pakaian yang sangat putih yang tidak nampak dari seorang laki-laki tersebut bekas-bekas perjalanan. Lalu kemudian laki-laki itu duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun bersilah. Dia meletakkan lututnya mendekat dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau ketahui tentang Islam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kita menjalankan salat, kita membayar zakat, kita menunaikan puasa, dan kita melaksanakan ibadah haji bagi siapa saja yang mampu untuk melaksanakannya. Lalu kata laki-laki tersebut, "Benar engkau wahai Muhammad." Dengan ucapan tersebut para sahabat pun heran. Laki-laki tersebut yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, "Apa itu iman?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu hendaknya kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan percaya kepada takdir, apakah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kembali laki-laki yang bertanya tersebut membenarkan apa yang dijawabkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya kepada Nabi apa yang dimaksud dengan ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
seolah-olah engkau melihat Allah. Akan tetapi jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat setiap ibadah yang kita kerjakan. Hadis tersebut masih panjang, akan tapi kita cukupkan sampai demikian. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tingkatan manusia yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ada hanya manusia yang hanya sampai kepada tingkatan Islam. Ada yang kemudian mereka sampai kepada tingkatan iman. Akan tetapi tingkatan yang paling tinggi jika mereka sampai kepada tingkatan ihsan. Orang-orang yang masih berada di dalam tingkatan Islam adalah orang-orang yang hanya Islam secara identitas saja. Mereka hanya melakukan sholat, mereka hanya melakukan membayar zakat, mereka hanya menjalankan ibadah puasa dan berhaji di Baitullah. Akan tetapi belum tentu iman berada di dalam hatinya. Berapa banyak orang hari ini mereka menjalankan sholat, akan tetapi di dalam sholatnya tidak mereka hadirkan hatinya. Berapa banyak orang hari ini yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga ucapannya, dan tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Berapa banyak hari ini kita saksikan orang yang berpuasa, akan tetapi puasa yang ia dapatkan hanya haus, hanya lapar saja. Dia tidak mendapatkan pahala karena di dalam puasanya masih banyak kemaksiatan yang mereka kerjakan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak hanya beribadah, akan tetapi mereka menghadirkan hatinya di setiap ibadah mereka. Ketika mereka takbir Allahu Akbar, mereka tahu bahwasanya yang di hadapannya adalah zat yang maha agung lagi besar. Sehingga di dalam sholatnya mereka betul-betul khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika mereka berpuasa, mereka yakin benar bahwasanya puasanya akan dinilai oleh Allah. Maka dia tidak bermain-main di dalam puasanya, mereka pun meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga di dalam puasanya catatan pahala akan terus mengalir, lipatan-lipatan ganda pahala akan terus dicatat oleh malaikat. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, adalah seseorang yang menggabungkan antara iman dan Islam di dalam ibadahnya. Sehingga ketika mereka beribadah, mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bisa saya ibaratkan, orang-orang yang ihsan adalah ibaratkan seorang murid yang ketika dia sholat, dia diawasi oleh gurunya, dia diawasi oleh ustadznya, dia diawasi oleh ustazahnya. Maka di dalam sholatnya mereka betul-betul khusyuk. Bacaan-bacaan sholat pun mereka perhatikan, dan gerakan-gerakan sholat pun mereka benarkan. Itulah ihsan. Maka dari itu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita hadirkan hati kita, marilah kita hadirkan hati kita di setiap ibadah yang kita kerjakan. Sungguh setiap lelah yang kita lakukan di bulan Ramadan, setiap lapar yang kita rasakan di ketika puasa, setiap haus yang kita rasakan di siang harinya, sungguh hal tersebut akan menjadi saksi bagi kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita tidak hanya dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, akan tetapi kelak kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
di jannahnya. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa la akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.